Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan rutinitas pekanan kita di hari Selasa, yaitu dengan ta'lim, di mana pada kesempatan kali ini kita kembali untuk introspeksi diri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan adanya ilmu, Allah muliakan kita beda dengan orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik. Bahkan sekelompok manusia dari yang sifatnya individu, berpasangan, keluarga, bahkan masyarakat yang luas pun Allah berikan rahmatnya ketika berusaha memahami syariat-syariatnya dan mengamalkannya. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti hal ini. Contohnya ketika beliau kedatangan orang-orang Nasara dari daerah Najran. Saat itu orang-orang Nasara mendatangi Rasulullah SAW sambil mengatakan, kami ini lebih Islam darimu. Itu orang Najran, Nasara Najran, mengatakan kami lebih Islam darimu, hai Muhammad. Kenapa? Karena mereka lebih duluan dapat Injil. Mereka lebih duluan punya nabi, yaitu Nabi Isa. Kita pun juga meyakini itu. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membantah ucapan mereka, tidak bisa. Bagaimana kalian mengatakan lebih Islam dariku? Padahal ada 3 perkara yang ada pada sekalian saat ini. Apa itu? Ta'budunas salib. Itu kata Rasul. Kalian menyembah salib. Kalau kalian mengatakan lebih Islam, harusnya menyembahnya ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Isa pun juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Wa ta'kulunal khinzir, dan kalian mengkonsumsi babi. Padahal Nabi Isa dan Injil yang diturunkan kepada beliau mengharamkan. Dan kalian mengatakan bahwa Isa ibnullah. Kalian mengatakan Nabi Isa adalah putra Tuhan, anak Allah. Bagaimana kalian mengatakan lebih Islam dari? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendakwai orang-orang Nasrani Najran. Semua ini disebabkan karena jahilnya kalian tidak berilmu dan tidak bertanya kepada tokoh-tokoh agama kalian. Ringkesnya itu taklid buta. Kalian kultuskan pendeta, pastor, tanpa kalian bertanya, ini syariatnya seperti apa? Ini tafsirnya macam-macam.
Ya, contohnya maksudnya seperti halnya kita aja kalau dalam beribadah di tempat yang mulia, di rumah Allah, bangunannya aja ada pakemnya. Ya, para masjid-masjid, musola itu kan ada kaidahnya, nggak sembarang. Setidaknya kan hadapnya harus ke mana? Kiblat. Beda dengan tempat ibadah Nasrani. Dari zaman Rasul itu kalau pastornya bilang wis pokoknya yo ngadep ngarep. Mbuh kuwi lor etan kidul kulon. Seperti itu kan. Sampai tempat ibadah aja mereka nggak mau bertanya kepada tokoh agamanya ada nggak syariat. Maka Rasul dengan terang-terangan menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rasul sampaikan mereka adalah orang Nasara. Kenapa? Karena mereka tersesat, jahil, nggak mau bertanya. Mereka hanya ya iya sedikit dawuh dengan tokoh agamanya, padahal mereka lah yang merusak Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, coba kalau kita mau praktekkan, kita kumpulkan 10 pastor, kita interview, kita tanya. Yang penting tempatnya beda-beda, jangan satu tempat, jangan dikumpulkan bareng-bareng, satu-satu ditanya. Pertanyaannya simpel. Ya, kasus di lapangan saja. Kalau ada satu rumah suami meninggal, kemudian ada istri, ada 5 anak, 3 cewek, 2 cowok. Pertanyaannya, berapa jatah warisan mereka masing-masing? Silahkan tanya kepada 10 ya pastor tersebut atau tokoh keyakinan yang lain, 10 biksu. Ya, yang penting ojo bareng, beda-beda. Yakin jawabannya ya ono 10. Ya, jawabannya ada 10. Lah kok bisa? Ya versi mereka jawab sesuai hawa nafsu. Kalaupun sama, pasti memakai undang-undang setempat atau warisan adat istiadat atau undang-undang negerinya. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu dalam hal ini. Beda ceritanya. Kalau kita ngumpulkan mau berapa? 100 ustadz, 1000 ustadz, dai yang belajar Quran, belajar tafsirnya, setidaknya 5 ayat aja dari surat An-Nisa 11, 12, 13, 14. Tanyakan hal yang sama. Suami meninggal, ahli warisnya ada seorang istri, 5 anak, 3 cewek, 2 cowok. Ya, beda-beda tempatnya. Tanya satu persatu 100 ustadz tersebut. Insya Allah jawabannya sama. Kenapa? Ya karena inilah kesempurnaan Islam dengan ilmu. Karena ada pakemnya, dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha adilnya telah menjelaskan segala bentuk ya, problematika dalam kehidupan kita, masyarakat kita, baik dari dulu sampai sekarang. Dengan adanya Taurat, Zabur, Injil, macam-macam sampai Al-Quran. Cuma kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah mulai dirusak, dirubah. Dan Allah meyakinkan kaum beriman, ya umatnya Nabi Muhammad, inna anzalnahu wa inna lahu lahafidun. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka kalau Al-Quran aman, tidak ada yang bisa merubah. Jangankan isi, huruf saja dirubah, konangan.
Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ini kembali kemuliaan kita ketika kita berdekatan dengan Quran, berdekatan dengan kalamullah, berdekatan dengan segala sisi yang di sana ada ilmu. Dan Rasulullah SAW ketika mendapati berbagai macam cobaan, ujian, fitnah, Allah berikan bekalnya apa? Ya ilmu. Ayat-ayatnya, contoh umat masa lalu, kaum atau nabi rasul sebelumnya, dan seterusnya. Sampai-sampai Rasul SAW menyampaikan, tidaklah ada Allah turunkan para nabi dan rasulnya kecuali pasti menyampaikan terkait dengan surga, neraka, bahkan hari kiamat, bahkan tanda-tandanya, dan diantaranya fitnah terbesarnya, contohnya Dajjal. Itu menunjukkan kalau Allah meninggalkan setiap hamba-hambanya itu dengan ilmu. Allah turunkan nabi, rasul, dan mereka pasti memperingatkan sesuatu. Surga, neraka, sampai Dajjal pun dari Nabi Adam. Kalau Rasul sampaikan seluruh nabi itu pasti mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau kita pakai pendapatnya Ibnu Katsir saja, jumlah nabi total berapa? 124.000. Berarti 124.000 itu mereka sepakat dalam meyakinkan umat pasti ada surga, neraka, hari akhir, dan fitnah-fitnah ujiannya termasuk Dajjal. Dan yang paling lengkap pemberitahuan itu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Nah ini Rasul sampaikan dengan jelas, sampai rambutnya Dajjal dijelaskan kriwel, badannya Dajjal gempal, matanya Dajjal dua, cuma satunya ibarat kurma busuk rusak. Nah, ini jelas sekali. Maka hari ini kok malah ada yang ngomong Dajjal mripate siji sokondi. Jelas malah salah. Wong Rasul sampaikan Dajjal matanya berapa? Dua, cuma yang fungsi satu. Bukan kemudian bermata satu. Wong hadisnya Bukhari Muslim. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti untuk kita enggan mengambil ilmu ini. Karena yang dimaksud orang yang sombong, yang disebut orang yang punya sifat takabur atau al-kibr adalah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan dua-duanya ini dimiliki oleh contoh realnya itu Fir'aun. Nah, kita mencoba hari ini mengilmui terkait dengan kondisi kita, baik itu di rumah maupun di kerjaan, pergaulan, interaksi sosial. Karena lagi-lagi cita-cita besar kita bisa kumpul di surga. Minim keluarga. Karena Allah telah menggambarkan dalam Quran surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, ini syaratnya, orang-orang yang beriman
orang tua yang kemudian punya anak keturunan yang juga beriman. Maka nanti ketika mereka di surga dan ternyata surganya orang tua lebih tinggi dari surganya anak, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka dengan maha adilnya Allah pertemukan kembali surga anak yang dibawa, Allah susulkan menuju surganya orang tua yang lebih tinggi. Kalau di dalam hadis kebalik, surganya anak lebih tinggi dari surganya orang tua. Tapi sama-sama ahli surga kan? Karena sama-sama iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tua tersebut yang awalnya di surga lebih bawah, dipertemukan menuju surganya anak yang lebih tinggi supaya mereka berkumpul. Ya. Maka yang kita butuhkan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bisa ada istilah simbiosis mutualisme beramal. Contohnya, rekan-rekan sekalian di sini, ya mungkin sudah banyak yang berkeluarga. Yang laki-laki, ya masya Allah jam 7 sudah keluar dari rumah. Ya, mungkin ada istri yang di rumah. Saat itu penilaian istri yo, bapak ibu bocah-bocah jam yahmini wis metu omah nyambut gawe iki apa kok berdoa. Apa kok ngaji sedina sak lembar, rong lembar, setengah juz, sak juz, rong juz. Apa kok wiridane akeh. Wajar ketika istri di rumah seperti itu. Tapi silahkan yang di rumah berpikiran seperti itu mengambil perannya. Wah, ini suamiku ira mungkin iso salat duha, wis ben aku sing istiqomah salat sunat. Bapak ibu bocah-bocah wis ora kober maca Quran sedina sak juz rong juz. Biar aku saja yang memperbanyak bacaan Quran. Silakan. Ya, karena mungkin di antara kita ada istri yang waktu di rumahnya lebih banyak. Ambil peran ini. Ya. Adapun yang bekerja, ya, karena tanggung jawab mencari nafkah ada di laki-laki, sama, kita ambil porsi ini. Kita keluar rumah niat beribadah, bertakwa, bekerja dalam ketakwaan. Ya, karena ada riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, ya, di tepian kebun kurma. Tiba-tiba ada seseorang yang jalannya gagah, jalan kesatria, kayak panglimanya. Padahal ujung-ujungnya arep nang kebun. Betul. Maka di antara sahabat bilang komentar, ya Allah, melaku sing kaya ngono ki lek digawe jihad fi sabilillah di jalan Allah. Melaku petenteng-petenteng ini di hadapan musuh Allah dan Rasulnya, tambah ganteng. Melaku kaya ngono trimo nang kebun. Ada yang komentari seperti itu. Maka sahabat yang berbicara langsung ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waihak. Celaka kamu, jangan kamu ngomong seperti itu. Kamu enggak tahu. Ya. Fulan, itu tadi orang tadi yang berjalan dengan gagahnya. Meskipun aslinya kuli kebun. Kalian tidak tahu fulan berjalan, padahal di belakangnya dia sedang menutup aib dan menjaga kehormatan diri, tidak ngemis, tidak minta-minta. Makanya dia merangkuli fahuwa fi sabilillah.
Kalian nggak tahu, fulan yang berjalan gagah itu, di belakangnya ada anak istri yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dan dia bekerja untuk itu meskipun kuli kebun kurma. Fahuwa fi sabilillah. Kalian juga nggak tahu, fulan yang berjalan itu dengan gagahnya, di belakangnya ternyata ada orang tua yang sudah lanjut usia dan harus dipenuhi kebutuhannya juga. Dan dia melakukan itu. Fahuwa fi sabilillah. Ini motivasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang berjuang mencari nafkah. Setidaknya 3 alasan ini. Kita bekerja untuk apa? Daripada ngemis, meminta-minta. Ya, apapun itu pekerjaannya halal. Wah, itu disandingkan oleh Rasul sebagaimana mujahid fisabilillah. Atau mungkin karena kita mencari nafkah, menutupi kebutuhan, ya, anak istri keluarga, atau bahkan orang tua yang sudah lanjut, ya, kita yang menutupi kebutuhan mereka. Rasul menyampaikan ibaratnya sama dengan mujahid perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, porsi ini kita ambil. Anak punya porsi yang lain lagi. Silakan. Karena kuncinya tadi, walladzina amanu, beriman dulu, semuanya beriman, bertauhid, amalnya beda-beda sesuai dengan porsinya. Yang di rumah bisa beramal yang ada dalam rumah, yang di luar rumah bisa beramal ya di luar rumah, silakan. Karena harapan kita nanti yang penting sama-sama menjadi ahli surga. Kalau ternyata surganya beda, aman sudah. Ya, yakin, aman. Contohnya umpamanya, kalau Allah takdirkan kita di surga dan ternyata surga istri lebih tinggi, sudah nyantai aja. Insya Allah istri kita bisa menarik suami. Atau sebaliknya, Allah takdirkan menjadi ahli surga, ternyata surga kita selaku suami lebih tinggi dari surganya istri. Aman insya Allah. Kita bisa menarik istri berkumpul di surga yang lebih tinggi. Begitu juga anak. Ya, jadi kita ambil itu porsi masing-masing aja. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat ada yang porsinya memang mereka menemani Rasul, mengambil ilmu terus dari Rasul. Dari waktu sholat, ganti waktu sholat di Masjid Nabawi. Tapi ada juga para sahabat yang porsinya memang berjuang, ya, secara ekonomi di pasar-pasar, ya, menegakkan syiar halal haram. Bahkan ada di antara sahabat yang memang porsinya menjadi komandan militer, memperjuangkan perluasan wilayah dan seterusnya. Tapi mereka semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan radhiyallahu anhu. Allah meridhai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi ini kalau contoh dari Rasul dan para sahabat. Beriman, beramal, ya, para sahabat menerima apa yang Rasul sampaikan dan jauh dari sifat kesombongan. Apalagi kalau kita bisa tadi simbiosisme, mutualisme dalam beramal keluarga. Karena yang paling enak itu mensupport amal itu dari orang terdekat. Paling enak, sudah paling nikmat. Kalau belum, ya setidaknya lingkungan berikutnya, pergaulan. Tapi itu tidak senikmat kalau keluarga mensupport kita. Dalilnya apa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah perintahkan idhab ila Fir'aun, pergilah hai Musa, ya, dakwai Fir'aun, innahu tagha, karena dia telah melampaui batas.
bahkan sudah berani mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Apa yang Nabi Musa minta? Nabi Musa minta mulai dari Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli Haruna akhi. Ini permintaan Nabi Musa ketika sudah diperintah dakwah oleh Allah ke Fir'aun. Nabi Musa minta, ya Allah, jembarne hatiku, ya, bikin dadaku ini penuh dengan kesabaran, legowo, tumak ninah dalam berdakwah. Mudahkanlah urusanku, hilangkan keluh, ya, sesuatu yang membuat lisan ini nggak stabil, ya, emosi yang bisa meledak. Mohon kepada Allah kestabilan. Itu permintaan Nabi Musa yang pertama. Yang kedua apa? Waj'al wazira min ahli. Aku minta pembantu, orang yang membantuku dalam berjuang ini, min ahli, dari keluarga. Haruna akhi, langsung disebut dulurku lanang, ya Allah, Harun sekali. Allah kabulkan apa tidak? Allah kabulkan. Karena di dalam kita berjuang, beramal, beribadah, gak bisa sendiri. Sendiri itu setannya paling mudah menjerumuskan kita. Tapi kalau kita kuat, apalagi yang menguatkan dari orang terdekat, persis Nabi Musa sama Harun. Nabi Muhammad SAW kenapa tetap istiqomah dalam berjuang, mengenalkan tauhid, ya, memberikan berita keburukan, kesyirikan. Padahal keluarga besar Quraisy, ya, keluarga besar Quraisy menentang, memusuhi, bahkan sudah ada yang membunuh sahabat-sahabat dari kalangan budak. Karena meskipun keluarga Arab Quraisy memusuhi dakwah Nabi, tapi keluarga Quraisy dari sisi Nabi Muhammad, Bani Hashim, tidak ada yang merusuhi dakwah beliau kecuali Abu Lahab Sa'umar. Itu. Rasul itu kan Quraisy, tapi kan dari keluarga Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Kita lihat Abu Thalib pamannya apa pernah merusuhi? Enggak. Bahkan ngasih, ya, support dakwah Nabi. Masuk Islam sih juga enggak. Tapi kan setidaknya enggak merusuhi. Hamzah sebelum masuk Islam enggak merusuhi. Abbas bin Abdul Muttalib sebelum masuk Islam juga enggak merusuhi. Itu yang mengokohkan Nabi SAW. Ya. Kalau keluarga meskipun belum beriman setidaknya enggak merusuhi. Itu udah nikmat sekali. Apalagi kalau mensupport. Maka Nabi semakin kokoh dakwahnya ketika paman-pamannya ini sudah mulai masuk Islam. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Tambah kuat lagi. Kenapa? Karena ada dukungan. Ini yang kita butuhkan. Ya, makanya nikmat sekali kalau mendapatkan support itu dari orang paling terdekat. Kalau tidak, ya kita harus pintar-pintar cari pergaulannya, pertemanannya, lingkungannya yang bisa mensupport. Nah, karena tadi kita ambil pelajaran dari Nabi Musa ketika berdakwah dengan Fir'aun, maka ada pelajaran juga yang tidak kalah pentingnya ketika dalam keluarga Fir'aun, ya, keluarga manusia yang paling sombong, tapi ternyata muncul satu wanita yang menjadi pemimpin surga, wanita paling sempurna sebagaimana kata Rasul. Ya, di antara wanita yang sempurna adalah Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Beriman sendirian dalam istana Fir'aun itu. Padahal suaminya, Masya Allah,
Tapi ya sedolim-dolimnya Fir'aun. Kita nggak katakan Fir'aun apik loh ya. Ya. Sudah ikon kekufuran, ikon kesombongan, ikon kedoliman, ya itu nempel semua di Fir'aun. Bahkan kayaknya orang yang nggak ngaji saja itu disebut nih Fir'aun yang ngertinya elek. Ya. Bukti yang paling real kan, nggak ada orang yang pengen dua anak dijenengi Fir'aun. Aku pengen dua anak lah ben koyo Raja Fir'aun menguasai Mesir sak utuhe. Ya kan nggak ada. Ada orang Fir'aun, nggak ada. Taunya Fir'aun itu ada. Tapi ya ini saya nukilkan dari nukilan Imam Ibnu Katsir di dalam salah satu kitabnya berjudul Al-Qasas fil Quran. Ini kan manusia yang paling punya undang-undang aneh. Pokoknya kalau ada bayi yang lahir dari Bani Israel laki-laki dibunuh. Lahirlah Nabi Musa. Dan Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Maka Allah ilhamkan kepada ibunya supaya menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil, dan betul hanyut, kentir, dan nantinya mandek di arus Sungai Nil yang menjadi tempat pemandian kerajaan Firaun, istana Firaun. Diambil, dan yang mengambil adalah istrinya Firaun sendiri. Maka ketika bayi Musa ini jelas nggak ada yang menafikan dibuka ini mesti bayi Bani Israel, lanang mana? Ya, itu sudah nggak ada yang nggak yakin kalau itu anak Bani Israel. Tapi uniknya ketika Asia menghadap kepada suaminya dan berkata, sebagaimana dicerita dalam Al-Quran, la taqtulu. Istrinya minta jangan kau bunuh. Ya, kita jadikan aja anak angkat, karena sampai hari ini kita belum dikaruniai anak laki-laki. Fir'aun anaknya perempuan semua. Nah ini kan bocah lanang, diangkat anak we. Qurratun ainin li walak. Bisa jadi ini menyejukkan pandanganku dan menyejukkan pandanganmu. Balasnya Fir'aun, enggak. Penyejuk pandanganmu saja, aku orang. Ya, karena Fir'aun ketika melihat bayi laki-laki itu, jelas Fir'aun tahu itu Bani Israel. Ya kan? Bani Israel sama orang Kipti, Egypt, ya Mesir asli itu beda. Ya makanya getem-getem tok. Tapi lihat, ketika istrinya kemudian merayu, ya membisikkan dan meminta supaya bayi ini jangan dibunuh, ujung-ujungnya enggak dibunuh, dirawat, ya dibesarkan di istana. Padahal gede ini jadi musuh, ya kan? Bayangkan sekarang, raja yang zalim, mudah membunuh Bani Israel, mudah memperbudak Bani Israel, ya. Itu dari omongan seorang istri, jebule kelepek-kelepek sekelas Fir'aun. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa alasannya Fir'aun bisa langsung mengcancel undang-undang terbesar di zaman itu, bunuh bayi laki-laki Bani Israel kan. Itu hanya dari bisikan istrinya. Nah itu jawabannya, Masya Allah nih jawabannya, kata Imam Ibnu Katsir, karena semenjak Fir'aun menikah dengan Asia, Fir'aun tidak pernah berlaku kasar terhadap istri. Ya, Fir'aun dolim, iya.
Kafir, iya. Ingkar terhadap Allah, iya. Tapi Fir'aun berlaku lembut terhadap istrinya. Nah kita ini kan orang mungkin kaya Fir'aun. Bahkan gak mau dipadak. Bahkan kita punya iman kepada Allah. Rukun iman, rukun Islam cekel. Ya, bahkan ada program kajian banget. Artinya kita kan berusaha menuju soleh. Tapi kok kalau di antara kita ada yang kasar sama istri, bahkan KDRT sama istri, berarti ngungkuli Fir'aun. Ya maka Fir'aun itu lembut sama istri. Kejam sama Bani Israel, iya. Tapi sama istrinya. Loh, lah kok nanti istrinya malah dipateni. Nah, itu kan ujung cerita. Ya. Ini pelajaran yang lain yang nggak kalah penting. Ya, karena Fir'aun itu cinta sama istrinya kayak cara wong Jawa sekonyong-konyong kotor. Cinta kalau tanpa landasan iman, cinta tanpa landasan ilmu kesolehan, cintanya sebesar apapun pasti mudah bubar. Contohnya siapa? Ya Fir'aun. Cinta dari awal, cinta pada istrinya itu jelas. Mau riwayat Israiliyat maupun yang bukan Israiliyat, itu gambaran Fir'aun cinta sama istrinya banyak. Tapi lihat, ngepasi ngunangi istrinya ketika ditanya Tuhanmu sopo dek. Kata Asiyah, Robbi wa Robbukum Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua ini Allah. Waduh, muntap langsung Fir'aun. Lah kok ada sosok lain di hatimu ini? Ya kan? Kan harusnya yang bojone kuwi ya ngaku Tuhan. Ketika ditanya kok ternyata bukan dia. Ada sosok lain dan itu menunjukkan keimanan Asiyah. Iman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai sesembahan, dan mengkufuri, mengingkari bahwa suaminya itu Tuhan. Maka cinta yang berpuluh-puluh tahun ini langsung seketika malik berubah menjadi sebuah kebencian. Marah besar Fir'aun saat itu ketika mengetahui istri ternyata tidak mengimani dirinya, tidak sepakat dengan dirinya. Maka dipanggillah al-guju-nya, diminta istrinya untuk disiksa dan akhirnya dibunuh. Fir'aun. Ini pelajaran. Hari ini pun sama. Ada salah satu dari keluarga Muslim, tapi muslimnya muslim. Sing lanang ora tau nang masjid. Sama, artinya jauh dari ilmu, jauh dari kesolehan. Hanya KTP-nya saja yang Islam. Tapi kalau melihat kondisi Pasutri ini, akur. Koyo-koyo ra duwe masalah. Gak ada di antara kita yang kenal itu menafikan, ini suami istri saling mencintai. Gak ada yang menafikan, mesti mereka ini saling mencintai. Lah kok ternyata ujung-ujungnya bubar. Dan itu sepele sekali. Suami yang sangat cinta sama istrinya, suatu hari minjem HP-nya, dan istrinya kaget itu. Gak gelem disili. Suami langsung penasaran. Nah kok ora oleh disili HP? Diroyok aja. Rebutan HP menang sing lanang. Ketika dibuka akun sosmednya istri,
Ya, di akun sosmednya ada status .2 single. Ya. Jadi lihat akunnya istri status .2 single. Langsung muntap. Lah, Dek. Tahun-tahunan nawakmu ki lho dadi bojoku, saiki ning akunmu mbok tulis single. Cerai. Ha perkara status .2 single. Padahal orang yang tahu itu nggak bakal nyangka. Ya. Yang apapun itu berdua terus. Ya itu kan. Karena cinta kalau nggak dilandasi iman, nggak dilandasi kesolehan, ilmu, takwa, mudah sekali. Ya. Berubah menjadi sebuah kebencian. Nah, ini sisi lain dari Fir'aun. Ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir melanjutkan lagi. Ketika Nabi Musa berdakwah, meluruskan kesalahan Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk beriman, diterima apa enggak? Enggak diterima. Bahkan diajak diadui. Ya, dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya. Karena zaman dulu tukang sihir itu anak buahnya Fir'aun. Fir'aun kan raja, Fir'aun ngaku Tuhan, tukang sihir itu jadi alat. Dukun-dukun jadi alat. Orang saiki malah pengen macung, malah tekani dukun, lagi malah aneh. Kalah mbek Fir'aun. Fir'aun itu tukang sihir, dukun, peramal jadi anak buah. Disetir. Ya, hari ini orang pengen nyalon bupati, nyalon opo, malah neng dukun. Ya, dukun luwih dhuwur levelnya. Itu hari ini. Zaman Fir'aun dukun luwih ngisor. Ya. Itu gagal. Ya, saat itu meskipun dalam berdakwah tidak ada istilah gagal, tapi artinya Fir'aun tidak mau beriman. Bahkan ngejak perang Nabi Musa. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah turunkan azab sebagaimana Allah turunkan azab ke umatnya Nabi ini. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan 40 tahun berikutnya. Jadi Nabi Musa berdoa hari itu ketika berhadapan dengan Fir'aun, kemudian dengan tukang sihirnya. Nabi Musa berdoa semoga Allah segerakan turunkan azab kepada Fir'aun. Dan ternyata Allah pending doanya Nabi Musa 40 tahun. Silahkan nanti bisa dilihat itu. Benar 40 tahun Allah belum kabulkan. Ada di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jauzi, Ibnu Asyur, tafsir Imam Ibnu Katsir juga. 40 tahun belum Allah kabulkan doanya Nabi Musa. Lagi-lagi pertanyaannya sebabnya. Karena selama 40 tahun itu Fir'aun masih bekti sama ibunya. Allah ya mending azab untuk Fir'aun sampai ngenteni ibunya Fir'aun itu meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia baru kemudian Allah delem nih Fir'aun. Kenapa nggak langsung Allah kabulkan ketika Nabi Musa berdoa? Ya karena itu. Sak dolim-dolimnya Fir'aun, sekejem-kejemnya Fir'aun, ada dua wanita yang tidak pernah merasakan kekasaran Fir'aun. Satu adalah istrinya, dua adalah ibunya. Fir'aun ini jelas sih dunung, paham, ya bakti sama ibu. Lah kita yang beriman, ya masa lagi-lagi kalah sama orang tua bisa kasar, sama orang tua durhaka, naudzubillah, ya kalah sama Fir'aun. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya sisi lain dari Fir'aun, laknatullah. Ya, Fir'aun jelas mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rela. Bahkan malaikat Jibril
Ya, Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika membantu Nabi Musa dan Bani Israel membelah lautan itu. Ya, kemudian Nabi Musa selamat dengan Bani Israel, Fir'aun masih ada di tengah laut. Kemudian lautan itu kembali normal. Meh delep itu Fir'aun. Ya, maka di saat sudah ya nyawa ada di tenggorokan itulah Fir'aun ujuk-ujuk iso ngomong amantu bi rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Bani Israel. Saking sombongnya gak gelem nyebut Allah. Ya. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Musa dan Bani Israel. Jibril melanjutkan, ya, ketika Fir'aun mau mengucapkan kalimat seterusnya itu, sama malaikat Jibril disumpel mulutnya, diambilkan pasir dari laut itu. Ben Raisa ngomong neh. Nabi bertanya, kenapa alasannya? Kata Jibril, makhofata an yanzilu rahmah minallah. Aku khawatir kalau sampai Fir'aun tobat, Allah berikan rahmatnya. Ngeluh, Jibril aja ngeluh. Gak terima kalau sampai Fir'aun tobat. Ya. Karena Allah itu saking rahmatnya, bisa apa enggak? Mamanya, mau orang sedolim apapun bertobat, ada potensi Allah ampuni itu ada. Jibril aja sampai nggak terima dia. Jangan sampai Fir'aun ya bisa mengucapkan kalimat rahmat itu. Ya mohon ampun. Ini cerita Jibril. Tapi para ahli tafsir hadis juga menafsirkan bahwasanya mau Jibril nutup mulutnya Fir'aun dengan pasir atau tidak, ya sejatinya Allah tidak akan pernah mengampuni Fir'aun. Kenapa? Karena dia bertobat ataupun mengakui keimanan di saat nyawa sudah ada di kerongkongan. Dan tobat itu sudah tertutup bagi siapa saja. Kapan? Pertama, nanti ketika srengenge terbit dari arah barat. Dan yang kedua, ketika ajal sudah ada di kerongkongan. Nah itu sudah tidak diterima tobat. Nah ini, mumpung Allah masih memberikan waktu, memberikan masa, memberikan kesempatan, memberikan lingkungan yang mendukung teman-teman yang seiman, seakidah, ya, tempat yang bisa kita jadikan ada potensi beramal dan beribadah, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai materi. Ya, mungkin masih ada sisa waktu. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Kami kembalikan kepada saudara kita moderator. Kami persilakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Semoga tidak ada. Demikian kajian dari Ustaz Baru Ahmad, rangkuman dan poin-poin penting. Islam adalah agama yang sempurna dan terjaganya kitab Al-Quran sampai hari ini. Hendaknya kita berlomba-lomba dan berdosis dalam kebaikan, bekerja adalah ibadah yang setara dengan menjadi berperang di jalan Allah, beramal sesuai dengan porsinya masing-masing. Berjuang dalam kebaikan akan lebih baik bila mendapatkan support dari keluarga, serta kecintaan terhadap sesuatu harus dilandasi dengan ilmu iman dan kesolehan. Demikian kita tutup kajian pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.